kembali lagi bersama Kak Anita di sini. Seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang adaptasi bencana alam. Let's check this out. Siapa di sini kalau misalnya lagi terjadi gempa langsung berlindung ke bawah meja? Yang jadi pertanyaan adalah, sejak kapan kamu tahu tentang hal itu? Apakah waktu SMA, SMP, SD, atau bahkan kecil sebelum sekolah? Pasti rata-rata pas lagi SD lah minimal ya. Iya nggak sih? Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa penduduk Jepang, orang-orang Jepang gitu ya, mereka itu sudah mengenalkan bagaimana cara berlindung dari bencana gempa bumi sejak dari bocil gitu ya, dari TK mungkin, atau bahkan pokoknya masih kecil lah. SD itu pasti udah lebih jago gitu ya, sebelumnya udah pada diajarin gitu. Nah, kenapa seperti itu? Bahwa di Jepang itu mereka sadar bahwa negara mereka merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, pengenalan terhadap mitigasi ini tuh dikenalin dari kecil banget. Terus gimana di Indonesia? Nah, kalau misalnya di Indonesia atau kalian belum pernah dapat pelajaran itu, yowes, di video ini kakak akan ajarin gimana sih cara kita untuk beradaptasi dengan bencana alam. Let's check this out. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih adaptasi bencana alam itu? Jadi adaptasi bencana alam itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan ya. Tindakan yang dilakukan baik itu oleh individu, masyarakat, dan juga pemerintah untuk mengurangi resiko dan juga dampak negatif dari bencana alam tersebut. Kebayang ya? Makanya kenapa kita harus berlindung di bawah meja ketika gempa? Ya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi, seperti itu. Nah, di sini kakak mau jelasin dulu nih, ada beberapa jenis dari adaptasi bencana alam. Yang pertama ada pembangunan bangunan yang tahan gempa. Biasanya ini bangunannya dibuat oleh orang Jepang, karena mereka itu sangat adaptif terhadap gempa bumi dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, pembuatan tanggul untuk mencegah banjir. Membuat tanggul, makanya itu struktural gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, sistem drainase yang baik. Nah itu juga kan dibangun, dibuat, berarti adaptasinya struktural. Dan last but not least, penggunaan material tahan api di daerah rawan kebakaran hutan. Ini merupakan bentuk-bentuk dari adaptasi struktural membangun gitu ya, infrastruktur. Nah yang kedua ada lagi nih, selain dengan adaptasi struktural, ada juga adaptasi non-struktural yang berkaitan dengan pertama, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Terus yang kedua, sistem peringatan dini. Intinya yang bukan harus membangun infrastruktur gitu ya. Sosialisasi, membuat sistem peringatan dini, kayak misalnya diadain pelang-pelang gitu loh guys, jalur evakuasi. Pernah nggak sih kalian lihat? Nah kayak gitulah. Terus juga ada zonasi wilayah rawan bencana dengan cara apa? Membuat peta rawan bencana. Terus juga yang terakhir adanya peraturan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Misalnya nih, di Bandung, tepatnya di daerah Patahan Lembang, itu pemerintah melarang untuk dibangun bangunan di sana. Bahkan pemukiman itu nggak boleh gitu. Nah itu tuh merupakan salah satu bentuk dari adaptasi non-struktural berupa peraturan pembangunan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih satu persatu dari contoh adaptasi bencana. Yang pertama, tsunami. Gimana cara kita untuk beradaptasi dengan bencana tsunami? Pertama, dengan adanya peringatan dini. Peringatan dininya itu biasanya sirine, ya ada sirine. Terus yang kedua juga adanya jalur evakuasi gitu teman-teman. Karena ketika terjadinya bencana, entah itu tsunami ataupun apapun gitu ya, kondisi itu pasti chaos banget. Nah, siapa yang bakal ngasih tahu mereka tuh harus kemana, tempat yang aman tuh di mana? Ya diadain pelang itu tadi ya, jalur evakuasi. Biasanya tuh ada rute ke sini. Ini daerah aman gitu ya. Biasanya pelangnya tuh kayak pelang stop untuk kayak pelang untuk dilarang parkir, kayak gitu kan bentuknya ya. Terus yang ketiga juga bisa dengan menanam vegetasi pelindung di pesisir. Contohnya di sini ada tanaman bakau ya, atau mangrove untuk menahan abrasi dari laut. Yang kedua ada gunung meletus. Nah ini nih yang kakak bilang tadi ya, pelang-pelang itu tuh seperti ini bentuknya. Gimana cara kita beradaptasi dengan bencana gunung meletus? Pertama,
adanya masker gas untuk melindungi diri ketika gunung meletus terjadi gitu ya. Terus yang kedua, sistem peringatan. Ya tadi ya bisa sirine atau apapun itulah ya. Dan yang ketiga adalah zona aman. Zona aman itu gimana? Jadi di dalam satu wilayah ya, misalnya di sini ada gunung nih ya. Terus di sini tuh ada wilayahnya. Nggak seluas ini deh kayaknya. Nah segini misalnya ya, ada wilayah gitu. Pemerintah tuh harusnya memetakan bagian mana yang paling aman. Oh di sini nih tidak aman. Ini zona merah. Maka di bagian sinilah zona hijaunya dari sini. Nah artinya nanti si pelang-pelang jalur evakuasi ini dia akan mengarahkan untuk menuju ke sini. Karena disinilah zona aman untuk penduduk itu berlindung. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang lanjut yang ketiga ada banjir dan longsor. Cara adaptasinya, pertama dengan melakukan reboisasi. Ini udah pasti barang mutlak teman-teman. Karena yang namanya banjir itu terjadi salah satunya karena air hujan yang tinggi itu tidak banyak diserap oleh tumbuhan atau oleh tanah gitu teman-teman. Sehingga akan banyak yang menggenang. Nah, maka kalau misalnya tanahnya banyak menyerap air ketika curah hujan tinggi, maka itu akan bisa menekan terjadinya banjir. Terus yang kedua, membuat tanggul. Kalau misalnya emang udah terlanjur itu daerahnya sulit gitu ya, mengatasi banjir hanya dengan reboisasi, maka harus dibuat tanggul. Tanggul tuh tadinya misalnya sungainya tuh tingginya segini. Nah ini tuh daratan misalnya ya, tanggul tuh dia nambah ketinggian lagi. Gitu, supaya apa? Supaya tempat airnya alias sungai atau selokannya itu lebih gede lagi daya tampungnya. Terus yang ketiga drainase seperti ini ya, di daerah perkotaan biasanya ada kayak gini ya, drainase. Dan yang keempat relokasi pemukiman. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau ada pemukiman atau rumah-rumah yang dibangun di pinggir sungai banget, itu harus dipindahin supaya dampak ketika terjadi bencana banjirnya itu bisa ditekan gitu. Dan last but not least ada gempa bumi. Yang pertama contoh adaptasi bencana gempa bumi itu dengan membangun bangunan yang strukturnya fleksibel. Misalnya dari kayu gitu ya, terus juga rumahnya rumah panggung. Seperti rumah-rumah yang banyak kita temui di Jepang. Terus yang kedua jalur evakuasi. Ini mah jalur evakuasi semuanya ya, semua bencana tuh adaptasinya ya harus punya jalur evakuasi. Dan yang ketiga adanya latihan simulasi gempa. Karena yang namanya gempa tuh tidak bisa diprediksi, sehingga entah kapan gitu kan akan terjadinya. Jadi harusnya diadakan pelatihan simulasi gempa tuh sedini mungkin gitu teman-teman. Oke, itu dia contoh-contoh dari adaptasi bencana alam. Sekarang kakak mau tes kalian dengan latihan soal. Silakan dijawab ya. Salah satu tantangan dalam menerapkan adaptasi non-struktural ya, tantangan adaptasi non-struktural untuk mengurangi dampak gempa bumi adalah ya, sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Sulit banget nih merubah kebiasaan masyarakat yang kalau misalnya ada gempa tuh langsung panik untuk menjadi lebih rileks gitu. Ya emang susah juga sih. Tapi ya minimal gitu ya, masyarakat itu tuh nggak langsung chaos kalau pas lagi gempa bumi. Tapi langsung tahu, oke, saya harus berlindung di tempat yang aman, saya harus lari ke tempat yang lapang, dan seterusnya. Tapi itu susah teman-teman, makanya itu menjadi salah satu tantangannya. Oke, kita simpulkan bahwa kali ini kita sudah mempelajari tentang adaptasi bencana alam yang terdiri dari apa itu adaptasi bencana alam, jenis adaptasinya, sampai ke contoh adaptasi bencana alam. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.